Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengajar Universitas Terbuka. Melalui kesempatan hari ini, saya Sartiadi, NIM 05-226-7026. Melalui kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas yang ketiga terkait mata kuliah basis data. Oke ya, di video kali ini ya, setelah kita menginstal Oracle VirtualBook Ubuntu ya. Nah, di sini kita lanjutkan kembali ke menu SQL ini ya. Kebetulan di sini ya SQL-nya sudah saya aktifkan ya. Nah, ini ya. Ini menu-menu SQL-nya ya. Kita cek ya. Untuk rumah sakit ya, ini yang sudah saya isi ya di beberapa menu di SQL. Nah, ini ya, ini baru 2 dokter ini ya, nama dokter sudah ya. Kemudian kita ke dokter admin ya, dokter admin. Nah, ini ya, ini baru 1 ya, ID ya, satu dokter admin. Untuk kembali ke pasien ya. Nah, ini pasien sudah saya isi sebanyak 11 pasien. Ini ya. Ya, dari Skayanti Lombok Barat, Tampenan, Mataram, ini sebanyak 11 pasien. Kemudian kita cek kembali ya setelah pasien di sini untuk dokter pasien ya. Ini ya, dokter pasiennya ini ya, baru saya isi 1. Oke ya, kita kembali ke petunjuk awal. Nah, di sini ya, untuk petunjuk yang ketiga ya, petunjuk yang kedua ya dari tugas 3 ya. Sini ya, panduan dari tugas 3 yang kedua ya. Nah, di sini kita aktifkan sudah ya, sudah kita masuk. Namun di sini kita masuk ERD rumah sakit ya. Ya, ini sudah kita setting. Tidak perubahan setting ada ya. Selanjutnya di sini ya, untuk dapat melakukan transaksi basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu stroke engine, yaitu InnoDB atau DBDB ya, Berkeley DB. Cara meriksa apakah MySQL ada mendukung salah satu stroke engine, Anda klik di basis data rumah sakit. Dan ya, coba kita klik basis data rumah sakit. Ini mana ya, apa namanya ini? Namanya InnoDB DB ya, InnoDB. Ini enggak ada ini. Nah, ini ya, sudah ya, sudah ada ya, udah aktif InnoDB nya ini ya. Sudah ada InnoDB nya, sudah tipenya ya, sudah bisa. Kita lanjutkan ke berikutnya. Kemudian di sini ya, tunjuk yang berikutnya di sini commit. Nah, ini ya. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data, yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dan menjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan web store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan masukkan data pada tabel pasien. Misalnya ya,
akan memasukkan pasien tanpa perintah komit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien 5, nama pasien, titel, alamat, jenis kelamin, maka perintah yang akan dimasukkan pada story adalah sebagai berikut. Ini ya, dua perintah komit ya, dua perintah komit. Yaitu database final yang sudah kita buat nih ya. Ini sudah lengkap ya. Dari administrasi sampai transaksi obat ini ya. Ya, kita lihat database-nya ya. Nah, seperti ini ya. Mulai dari rumah sakit ya, administrator, daftar, dokter admin ya, kemudian obat, pasien, transaksi obat. Nah, ini ya jenis-jenisnya ya, tinggal kita ekspor ya, kita ekspor, kemudian kita copy dan setelah kita copy nanti kita paste di Ubuntu atau VM Ubuntu yang sudah kita install. Ya, kemudian di sini kita lanjut ke langkah ekspor ini ya. Kita ekspor file yang sudah kita buat ini ya. Atau kalau mau kita cek ya terkait dari insert into transaksi ini ya, kondisi obat. Oke, ini sudah ya, sudah kita isi. Ini juga ya sudah, ini ya, nama obat, harga obat. Ini sudah ya. Nah, ini ya ada di pasien ya, ID obat, jumlah, total harga ini ya. Ini transaksi ya, ini transaksi, ini ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga. Ini daftar obatnya ini ya, daftar obat ini juga sudah ya. Ini ID obat, kode obat, nama obat, harga stok ini ya. Ini sudah kita buat. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi. Nah, ini sudah ya, sudah kita lakukan. Oke, nah ini ya langkah berikutnya, ini kita lanjut ke bagian konfigurasi ya, klik konfigurasi. Berarti kita kembali ke SKL ini. Ini kita close dulu. Kita kembali ke SKL. Nanti kita buka exam.pp ya, exam.pp. Kemudian kita lanjut aktifkan service Apache ya, klik start sampai ya sudah ya. Kemudian pilih replikasi ya, kita pilih replikasi ya. Kita cari ya replikasi. Nah, ini ya, pilih replikasi. Kemudian kita show ini ya, karena sudah ya, sudah kita ini ya. Nah, ini rumah sakit, ini bisa kita copy ya filenya ya. Replikasi.
Oke, replikasi ya. Kemudian langkah berikutnya kita kembali ke modul. Kita kembali rumah sakit ya, kemudian kita copy ya. Konflik mini ya. Konflik mini server ID 401 apa berubah enggak ya? Tadi sudah kita buat ya, tapi karena kita ngulang jadi ulang lagi kita replikasi. Sudah ya. Sesi berikutnya ya, di sini kita akan mengcopy ya file yang sudah kita pindahkan ke flash disk, kemudian kita copy ke Ubuntu atau local virtual ya. Ini ya, ini localhost yang sudah kita buat di Ubuntu, nama filenya database juga sudah kita buat, tinggal kita import ya, import dari flash disk ya, import dari flash disk, namun filenya sudah kita simpan ya di dokumen ya, rumah sakit lengkap ini ya nama filenya. Nah sekarang di sini kita masuk ke menu import ya, kita masuk ke menu import, kemudian kita pilih browse. Setelah kita pilih browse, kita tunggu ya. Nah ini ya, agak lama loadingnya ya. Saya simpannya di sini ya, di dokumen. Nah ini nama filenya, kita select ya, open, select ya, select file. Kemudian di sini kita tunggu supaya filenya bisa terdeteksi seperti ini ya nama filenya. Kemudian di bawah menu ini ya, kita geret, kita pilih import. Bismillahirrahmanirrahim ya, pilih import. Kemudian kita tunggu proses import selesai. Kita menunggu proses import selesai. Nah ini ya, proses importnya ini sudah selesai. Ini ya, menunya dari administrasi, daftar ya, dokter, dokter admin, obat, pasien, pasien obat,
transaksi obat. Nah ini ya, ini yang sudah lengkap kita copy ke ini yang sudah lengkap kita copy ke Ubuntu ini ya, ke program Linux yang sudah kita buat. Kemudian di sini kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Setelah kita copy ya, kita lihat petunjuk. Nah, kita kembali ke petunjuk modul berikutnya. Kembali melakukan studi dokumen ls. Oke ya, sudo cmod ya, sudah cmod ya, sudah cmod ya, cmod sudah cmod. Sudah cmod plus x sam ep Linux strip x 64 strip 8.2.12 strip 0 strip installer ya, installer .run sudo cmod plus 10 sam strip linux 64 2 bismillah. Nah, jadi 2025 apa maksudnya nih? Oke ya, langkah berikutnya ya di sini. Klik menu desainer, kemudian klik show to head tabel list obat. Klik menu desainer. Desainer ini. Menu desainer, show and hide. Show and hide mana ya? Database status
desainer ya, graphic designer. Obat, kunci ID obat, obat kunci transaksi obat. Langkah berikutnya kita buat dulu ya. Oke, kita rubah dan kita ubah entity relationship ya. Entity relationship berarti yang pasien, ID pasien sama rumah sakit obat, yang tadi ID pasien ya, transaksi obat ID pasien, transaksi obat ID pasien ya, indeks oke. ID pasien, kemudian rumah sakit pasien, ID pasien sudah. Kemudian lanjut ke ID pasien sama ID obat, transaksi obat, ID obat ini ya. ID obat. Oke. Kemudian kita lanjut ke transaksi obat sama ID obat. ID obat. Nah, ID obat. Ya. Transaksi obat ID obat. Kemudian kita pilih rumah sakit, desainer, kemudian kita buat relationship ya, transaksi obat, ke ID obat, transaksi obat ke ID obat. ID obat ke ID obat ya. Ya. 3 ke 1 berarti relationship. Klik ya. ID obat ke ID obat. KKSD oke. Nah, ya. Kemudian ke ke pasien ya, rumah sakit pasien,
Ini masih bahan sahara dengan kantin kemong lalu mbak. Rumah sakit pasien berarti rumah sakit pasien dari ID pasien ke ID pasien, rumah sakit pasien ke transaksi obat, rumah sakit pasien ke transaksi ke ID pasien, transaksi obat ya, ID pasien, ID pasien. Kedua ya, relasi dari ID pasien ke ID pasien. Ya. Rumah sakit pasien, transaksi obat, rumah sakit pasien, dokter, obat, oke, sudah ya. Kemudian kita lanjutkan kalian melakukan studi dokumen ls. Oke ya, sudo cmod ya sudah cmod ya, sudah cmod ya, cmod sudah cmod. Sudah cmod plus x sum dp inuk strip x 64 strip 8.2.12 strip 0 strip installer ya, installer dot run sudo cmod plus 10 sum strip linux 64 2 bismillah. Nah, jadi 2025 apa maksudnya nih? Oke ya, ini proses penginstalan SAM ya di Ubuntu Linux yang sudah kita install ya. Kita tunggu proses pemasangan install sampai selesai, baru bisa kita melanjutkan ke sesi berikutnya.
Ya, sesi berikutnya ya, di sini kita coba ya untuk mensinkronkan ini ya, SQL data rumah sakit yang sudah dibuat di Ubuntu ya. Nah, di sini ada beberapa step atau langkah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama ini ya, saya petunjuk. Ini kita buka terminal dulu ya. Kita buka terminal. Nah, kemudian kita ketik ya cd/opt/lam ya. Kita ikuti cd/opt/lam ya. cd/opt/lam T-nya yang double ya, cd/opt/lam ya, kita enter. Nah, kemudian dilanjutkan ke ls ya, dilanjutkan ke ls, enter. Nah, ini ya, ini sudah ya, sudah bisa kita lihat menunya ya. Nah, ini kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. File tersebut merupakan file control SAM yang akan dijalankan. Untuk menjalankannya, Anda ketikkan perintah berikut. Nah, ini ya, kita ikuti ini ya, sudo ya, sudo spasi titik slash ya, sudo spasi titik slash ini. Sudo spasi slash manager strip linux ya. Gur strip linux manager strip linux strip 6x64.ram. Strip x64 strip x64.ram ya. Ya. .ram. Bismillah. Passwordnya. Ya, tinggal kita tunggu. Oke, terbuka ya, sesuai perintah. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut ya, ini sudah sesuai. Pilih menu tab manage service ini ya, menu tab manage service ya, di atas ya, dan jalankan klik tombol start
jalankan service, klik tombol start, pilih manage service, jalankan Apache server. Baik, kita lihat tanda salah ya. Pilih menu tab manage service dan jalankan service dengan klik tombol start. Jalankan ini restart ya. Oh ini ya, start ya, start out. Pilih menu tab service dan jalankan service dengan klik tombol start. Start out berarti ya. Bismillah. Nah, ini ya. Kemudian jika sudah berhasil dijalankan, ya, jika sudah berhasil dijalankan, tandanya dapat dilihat status running. Selanjutnya buka Mozilla dengan masukkan alamat URL localhost phpMyAdmin. Ya, ini ya, seperti biasa ya. Kita buka di ya, kita buka browser. Kemudian klik localhost ya, localhost. Localhost phpMyAdmin. phpMyAdmin tulisan phpMyAdmin slash ya, localhost slash phpMyAdmin, phpMyAdmin ya, dan slash ya, localhost phpMyAdmin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, ini sudah berhasil ya, kita buka phpMyAdmin di Ubuntu yang sudah kita install. Kemudian langkah berikutnya di sini, jika sudah seperti gambar, selanjutnya klik menu database. Data dibuat database dan buat nama basis data baru rumah sakit dan klik create seperti gambar berikut. Ini ya, klik database rumah sakit. Klik database ya. Ya.
database rumah sakit. Rumah sakit. Kita lihat dulu pelan-pelan ya. Rumah sakit grade ya. Kemudian klik rumah sakit ya, kita klik rumah sakit grade. Bismillah. Nah ini ya, sudah masuk ya database rumah sakit. Kemudian langkah berikutnya ya, langkah berikutnya di sini ya, setelah database rumah sakit kita buat, langkah berikutnya selanjutnya lakukan import dengan cara klik menu import dan tampil browse. Oke ya, import ya, menu import, kemudian kita browse ya. Oke, kita lakukan ya import. Mana import? Ada import dua home dulu. Nah ini ya, kita kembali menu import ya, import. Kemudian kita cari di enggak ada browse ini. Ini ya. Kemudian klik browse ya. Mencari ya. Nah, berarti mencari file yang sudah kita copy ya. Kita nyimpannya di dokumen ya. Nah, ini ya file rumah sakitnya ini ya. Kemudian kita pelan-pelan ya, kita select ya. Oke. Kemudian ke rumah sakit open ya, klik open. Nah di sini tulisannya kita klik select ya, klik select. Oke, ini kita menunggu. Oke, kemudian kalau sudah kita klik select di sini, karena di sini tulisannya select ya, ini sudah masuk ya. Berarti tinggal kita pilih go kayaknya, go. Ada enggak tulisan go? Oh, kita langsung pilih import berarti ya. Kita importnya di mana ini? File import. Nah, rumah sakit, coba kita baca dulu ya. Nah, kita proses belajar pelan-pelan ya. Kemudian tekan tombol open di pojok. Nah, ini sudah. Ini ya, open. Jika sudah menemukan file rumah sakit yang telah dibuat pada kegiatan, selanjutnya klik tombol go. Jika berhasil maka akan tampil tabel sama seperti komputer 1. Nah ini ya, berarti di sini tulisannya ya, karena go tidak ada ya, beda tampilan. Berarti ini tulisannya dia import nih ya, perintahnya ya. Berarti kita langsung klik import. Nah, apa ini kesalahannya? Error. Apa yang salah ini database rumah sakit? No database selected. Nah, ini kita ulang ya. Coba kita
mundur dulu, mundur. Export SQL. Apa ya tulisannya? Database ya. Oke, ini sudah di create. Selanjutnya akan import dengan cara klik menu import dan akan tampil di browser seperti ini. Berarti ini oke, coba kita ulang ya. Kita pilih ya. Database rumah sakit. Kita klik import. Ya, import. Kita temukan file import. Select. Kemudian apa pada pilihannya? Import. Beda ya tampilannya. Oke, untuk video sesi akhir ya, di sini kita akan menghubungkan ya. Ini ya sesi akhir di sini ya. Di sini kita akan menghubungkan komputer 1 dengan komputer 2. Nah, yang mana pada praktikum ini akan dilakukan replikasi master ya, dari master ke slave. Artinya ya dari komputer 2 hanya menerima perubahan basis
data dari komputer satu saja. Nah, di sini untuk melakukannya ya pada Ubuntu Linux ini ya. Pada Ubuntu di sini kita pilih replikasi, kemudian kita klik yang bagian kedua ya, configure ini ya, untuk buat slave. Nah, di sini ya kita mengisikan nama ya. Nah, nama, kemudian password, host, dan port ini ya. Oke, coba kita lihat petunjuknya ya. Kita kembali ke petunjuk dulu. Nah, di sini ya, pada slave configure ada beberapa komponen yang harus diisi penjelasannya. Nah, user ID, ini service ID. Service ID merupakan ID server komputer 2 Ubuntu. Server ID ya, merupakan ID server kedua pada Ubuntu. Mana ID yang mana maksudnya? Oke. Kemudian username diisi dengan username yang telah dibuat pada komputer Windows 10. Password diisi dengan password. Ya, coba kita lihat di mana ya saya taruh akun. Nah, ini kayaknya nih ya. Ini jadi server Ubuntu ya. Nah, di sini kita lihat username-nya. Terus password. Password diisi dengan password yang telah dibuat pada komputer Windows 10 ini ya. Berarti saya ikuti password yang sudah saya buat ya di komputer 10. Saya buat password mana ya? Ini ya, kita ini kita lanjut ke password. Panjang ya, UB 2025 agar ketikanya sini ya, UB 2025 biar tidak salah pagar ya, ini ya. Password, rubah password, paste ya. Paste ya. Kemudian hostnya di sini host isi dengan alamat IP yang telah dibuat pada komputer 1 Windows 10. Ini hostnya. Nah, host ya, ini ya. Host hostnya 192.168 kok di bawah.
192.168.56 kemudian 102 coba kita cocokkan ya, 192, 168, 56, 102. Kemudian terkait dengan pot isi dengan pot 3306. Oke, terkait dengan 3306. Kemudian kita klik go. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, di sini keterangannya tadi salah ya, perintahnya. Anda jangan melakukan klik go terlebih dahulu, namun dalam posisi tersebut lakukan copy server ID dan masukkan di apa ini, dan buka kembali XAMPP untuk melakukan file channel seperti gambar. Nah, ini ya, di konfigurasi MySQL, open, kemudian untuk kontrol klik MySQL database, kemudian klik kontrol dan open com file. Ya, kita buka XAMPP nya kembali ya. Kita cari mana XAMPP. Ini ya, kita buka exam. Stop dulu ya. Perlu diingat, jika sudah mengkonfigurasi, buka kembali kontrol XAMPP untuk melakukan merubah file. Oke, CMF. Tadi stop dulu. Kan sudah nih, sudah 3306 ya, sudah otomatis ini. Kemudian open, kemudian yes. Di server nah ini ya. Oke, nah sudah, kemudian apa perintahnya,
Oh ini. Ya, kita kembali ya melanjutkan ya. Tadi perangkat tidak mendukung sehingga error ya. Sehingga error, terpaksa semua perangkat ini saya restart ya, baru normal kembali. Nah, di sini kembali kita melanjutkan ya, ini untuk menjalankan ya dari aplikasi yang sudah dibuat terkait dengan aplikasi dari MySQL yang sudah kita install di Ubuntu ya. Kita kembali ya untuk menjalankan ya. Nah, di sini masih lupa juga ini ya, cara menjalankannya ya. Nah, di sini spasi sudo ya, sudo titik ya, sudo titik spasi itu enggak, sudo spasi titik ya, manager, sudo dot slash manager strip linux strip x64.run. Ini masukkan B2025. Nah, kita tunggu ya proses. Nah, ini ya, ini sudah berjalan kembali, normal kembali ya. Kita coba lagi ya, lagi sekali, karena tadi error ya, karena mungkin perangkat yang saya gunakan ya, khususnya untuk spesifikasi laptop yang saya gunakan mungkin kurang mendukung ya, sehingga tidak kuat. Tetapi kita mencoba lagi ya, semoga bisa berlanjut sampai sesi akhir. Oke, berikutnya ya kita pilih manage service ya, manage server ya. Nah, ini kemudian ini kita coba lihat ya. Nah, ini tadi vote sudo tadi sempat ya, karena terjadi error ya, ini akhirnya kosong lagi ya. Nah, sekarang kita jalankan start all ya. Oke ya, kita lagi kembali ke masalah. Oke ya, kita lihat dari konfigurasi ya untuk slipnya ini ya. Untuk kita kembali ke slip. Nah, di sini kita buka kembali ya XAMPP yang sudah kita coba perbaiki ya, semoga berhasil. Kita mencoba lagi. Oke ya, di sesi video kali ini ya, saya akan membuat rangkuman ya dari video awal hingga akhir ya. Nah, ini karena tadi terjadi error ya dari perangkat yang saya gunakan, sehingga ini masih loading ini tampilannya ya. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan localhost ya, tampilan data yang saya buat ini terkait dengan administrasi rumah sakit. Tampilannya seperti ini, namun dari setiap tabel ini sudah kita buat sesuai dengan modul yang sudah ada ya, mulai dari daftar, dokter admin, obat, pasien dokter, transaksi obat. Begitu juga sesi-sesi yang lain tetap kita coba, dan insya Allah ya dari setiap sesi ini bisa saya memahami, bisa saya pahami, namun karena perangkat kurang
mendukung ya, sehingga saya buat rangkuman seperti ini. Nah, di sini juga kita buka ya di OS Linux ya. Ini juga karena ini terhubung mungkin ya, sehingga agak nge-lag. Ini dari komputer satu, ini ya dari komputer satu, ini muter-muter ya. Mungkin ini saya hidden dulu, saya buka dari OS komputer 2 Linux Ubuntu UB. Nah, kita tunggu sampai proses loading selesai. Nah, ini ya di sini juga ya sudah siap digunakan ya di Linux ya. Namun karena perangkat kurang mendukung ya dari laptop yang saya gunakan ya, nah, sehingga ya tampilannya ya seperti ini ya. Namun setiap rangkaian dari tabel rumah sakit ini juga sudah sesuai ya, mulai dari registrator, daftar, dokter admin, obat, pasien dokter, transaksi obat. Ini ya, ini hasil dari program yang sudah kita copy dan sudah kita buat rangkaiannya di Linux. Begitu juga ya untuk install XAMPP, ini juga sudah kita lakukan ya. Nah, dan kita tadi sesi akhir ini kita coba menghubungkan ya, bagaimana kita untuk membuat hubungan slip menggunakan replikasi juga sudah. Namun begitu proses berjalan ya, ini sudah ada ini juga ya passwordnya. Nanti ketika ini kita copy, ini kita buat ini juga sudah ya. Nanti ini ketika kita copy portnya ya, ini terjadi error ini ya. Nah, tapi kita coba lagi ini ya, kita coba kembali dengan membuka XAMPP ini ya, ada di configured ya, configured portnya port 80, ini kita copy jadi 336. Kemudian langkah berikutnya di sini, setelah kita mengcopy ya, ini kita klik go ya, kita klik go ya, kita copy dulu, proses copy. Di proses copy-nya coba kita lihat, semoga berhasil ini ya, semoga berhasil. Ya, kelanjutannya ini kan sudah ya, kita copy ya, baru kita klik go, ya. Ini sudah kita copy. Oke, sekarang kita lanjut ke XAMPP ya, kita klik go. Nah, ini ya, ini sudah oke, sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan ini ya tabel. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut sini configured ya, kita klik open configured file, yes ya.
Ini karena ini sudah kita coba copy tadi ya, belum kita open access open configured file. Nah, ini ya, yes. Nah, ini saya coba yang kelima kalinya juga masih kasusnya sama. Nah, ini ya, ini kemungkinan pendapat saya ini ya, karena perangkat saya ini yang kurang mendukung ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari praktek yang saya buat, dan insya Allah saya akan berusaha untuk mempelajari dari setiap step atau setiap langkah dari materi yang sudah diberikan. Demikian video singkat yang sudah saya buat terkait dengan tugas basis data sesi 3 ya. Saya sudah mengirimkan beberapa video ya terkait dengan video praktek. Pertama dari membuat store prosedur, perintah komit, membuat transaksi, memeriksa tabel pasien, menambah transaksi 2, rootness, menjalankan transaksi, sampai merubah master slip. Nah, di sini ketika merubah master slip ini ya terjadi hang ya, ini ya, pada komputer atau laptop yang saya gunakan, sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Namun dari setiap materi yang sudah tersedia, insya Allah saya bisa memahami step by step, langkah demi langkah ya, dari setiap materi yang sudah ada. Demikian atas video yang sudah kami berikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas bimbingan dan materi yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk saya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.